Selamat berjumpa kembali Sobat Umiflo. Kali ini kita akan membahas perawatan tanaman yang sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta tanaman, yakni tanaman lidah mertua. Lidah mertua atau Sansevieria alias snake plant adalah tanaman yang sudah sejak lama dijadikan tanaman hias di taman-taman maupun di rumah-rumah. Tanaman ini bisa dipelihara di dalam maupun di luar ruangan, baik di dalam pot maupun ditanam di tanah secara langsung. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah mertua ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Tanaman ini mampu menghisap berbagai macam polusi udara dan pemberi oksigen yang berlimpah. Lidah mertua hadir dalam bermacam-macam kultivar unik dengan dedaunan yang benar-benar menarik. Ada yang berbentuk mini maupun tinggi memanjang. Spesimen yang berdaun panjang bahkan dapat tumbuh hingga lebih dari 1,5 meter. Di sini saya akan menampilkan dua jenis saja dari kebun Umiflo, yakni lidah mertua Sansevieria mini zeylanica dan Sansevieria trifasciata. Banyak orang yang menyukai tanaman ini karena tidak hanya sekedar cantik, namun tanaman ini juga tidak gampang mati dan sangat mudah perawatannya. Dia tangguh hidup di musim kemarau maupun di musim hujan. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin menjadikan lidah mertua sebagai koleksi tanaman hias di rumah, sebaiknya memperhatikan 7 tips berikut di dalam merawatnya, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan cantik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tempatkan lidah mertua di pot dengan drainase yang baik. Di dalam menanam dan merawat tanaman lidah mertua, jenis pot yang digunakan sangatlah penting. Tanaman ini tidak tahan terhadap tanah yang terlalu jenuh. Jadi, pot dengan drainase yang baik sangat diperlukan. Ketika teman-teman membeli pot, jangan lupa untuk terlebih dahulu memeriksa bagian bawahnya ya. Pastikan pot yang digunakan memiliki lubang-lubang yang terbuka di bagian bawahnya. Yang kedua, tempatkan di bawah sinar matahari secara tidak langsung jika memungkinkan. Jika kita memelihara lidah mertua di dalam ruangan, ia lebih menyukai sinar matahari tidak langsung dari jendela yang menghadap ke arah selatan atau timur. Lidah mertua sangat mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi cahaya di dalam ruangan, bahkan area dengan cahaya redup sekalipun. Inilah yang membuat lidah mertua begitu bagus. Di mana terlalu sedikit cahaya biasanya menjadi masalah bagi beberapa tanaman hias yang sulit tumbuh. Tanaman lidah mertua cenderung tumbuh subur di tempat-tempat seperti itu. Namun tetap dianjurkan bagi yang memeliharanya di dalam ruangan, tiap beberapa hari sekali untuk menjemur lidah mertua keluar di matahari pagi selama beberapa jam. Jika diletakkan di luar ruangan, hindari menempatkan lidah mertua di tempat yang menerima sinar matahari langsung, sebab tanaman bisa mengering seiring perjalanan waktu. Daun-daunnya lambat laun akan kusam bahkan terbakar. Letakkan ia di teras yang beratap atau di bawah jaring paranet. Yang ketiga, jangan terlalu sering disiram. Ukuran dan bahan pot yang digunakan, serta media tanam akan mempengaruhi seberapa sering tanaman lidah mertua kita perlu disiram. Ia rentan terhadap penyiraman berlebih, jadi pastikan kita tidak memberi mereka terlalu banyak air pada waktu penyiraman. Siram tanaman lidah mertua sekitar seminggu sekali atau 2 kali saja. Biarkan tanaman mengering di antara penyiraman. Selanjutnya yang keempat, tanam di media tanah yang poros. Salah satu cara untuk membantu mencegah penyiraman berlebihan adalah dengan memastikan tanaman lidah mertua ditanam di dalam pot yang media tanahnya poros dan memiliki drainase yang baik. Kita bisa menggunakan campuran tanah gembur, kokopit, sekam bakar, humus, dan pupuk kandang. Bisa juga dengan yang selainnya, asalkan medianya juga poros. Yang kelima, pangkas secara berkala. Jika suatu saat teman-teman melihat ada daun yang kering atau mati, atau berubah warna pada tanaman lidah mertua, teman-teman dapat memangkasnya dengan alat pemotong yang tajam. Hal ini dilakukan agar tanaman tetap terlihat rapi, bersih, dan cantik. Jika seiring waktu daun yang lebih panjang mulai bersandar atau tumpah di luar pot, sebaiknya kita memangkasnya hingga ke tanah. Yang keenam, perbanyakan.
Perbanyakan tanaman ini bisa dengan cara stek daun maupun pemisahan rumpun. Apabila tunas atau daun baru sudah tumbuh, kita dapat memotong akarnya agar bisa terpisah dari induknya. Potongan daun itu kita masukkan beberapa inci ke dalam tanah, sehingga menjadi tanaman yang baru. Ini anakan-anakan Sansevieria yang beberapa hari lalu saya pisahkan dari induk-induknya ya. Bayangkan satu tanaman bisa menjadi banyak seperti ini loh teman-teman, asik bukan? Yang terakhir, beri pupuk sesekali saja. Tanaman lidah mertua adalah tanaman yang tidak memerlukan pupuk yang berat. Kita sesekali bisa memberinya pupuk organik ataupun air cucian beras yang mengandung nutrisi yang baik. Nah, mudah bukan perawatannya teman-teman? Bahkan bagi pemula sekalipun tanaman ini sangat mudah untuk dirawat dan dikembangbiakan. Itu dulu dari saya, selamat berjumpa kembali.